Gaya hidup mewah pasangan artis Nia Ramadhani dan Ardi Bakri yang terpampang nyata di media sosial acap kali mencetak sensasi. Tapi di balik gaya hidup ala sultan dan ratu yang mereka pamerkan, terselip kisah kelam. Bagaimana tidak? Faktanya, Satres Narkoba Jakarta Pusat berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan narkoba di balik megahnya istana milik Nia Ardi. Komisaris Besar Polisi Yusri Yunus selaku Kabid Humas Polda Metro Jaya mengungkapkan Nia alias RA yang merupakan inisial dari Ramadhani Ardiansyah diciduk di rumahnya di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan pada Rabu pagi 7 Juli lalu. Lalu benarkah barang bukti sabu seberat 0,78 gram ditemukan di mobil mewah milik Nia? Benarkah Ardiansyah Bakri suami Nia terpaksa menyerahkan diri setelah Nia dan ZN diamankan di sel tahanan Polda Metro Jaya? TKP-nya yaitu hari Rabu kemarin, tanggal 7, sekitar pukul 15.00 di daerah Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Yang pertama, inisialnya ZN. Ini laki-laki, umurnya 43 tahun. Dia adalah sopir. Kemudian dilakukan interogasi, ternyata yang bersangkutan mengakui bahwa barang tersebut adalah barang milik saudara RA. Hasil penggeledahan ditemukan lagi bom atau alat hisap sabu-sabu milik saudari RA dan mengakui bahwa juga suaminya saudara AAB juga menghisap bersama menggunakan sabu-sabu ini, tetapi pada saat di TKP saudara AAB tidak ada. Sehingga saudara ZN dan RA dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat. Barulah setelah istrinya atau saudari RA menghubungi suaminya, saudara AAB datang ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk menyerahkan diri. Balada sopir dan majikan yang berujung di sel tahanan membuat gaduh media sosial. Netizen heboh memperbincangkan apakah Nia dan Ardi sudah lama mengonsumsi barang haram. Pasalnya, press release polisi yang diposting di media sosial menyebut bahwa hasil tes urin Nia, Ardi, dan sopir mereka positif mengandung sabu atau metamfetamin. Lalu benarkah dari hasil tes rambut dan darah Nia dan Ardi bisa diketahui bahwa mereka adalah pemakai lama? Tes urin menyatakan positif mengandung metavitamin atau sabu-sabu. Untuk lebih memastikan lagi, yang bersangkutan semuanya kita cek lab darah dan juga rambut. Ya, untuk kelengkapan berkas kami. Tiga-tiganya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kami masih mendalami berapa lama yang bersangkutan memakai. Kalau pengakuan awalnya sekitar 4-5 bulan ya. Jika terbukti bersalah, melanggar pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Nia dan Ardi bisa diganjar hukuman 4 tahun penjara. Tapi, bukan soal lamanya hukuman yang netizen perbincangkan. Warga dunia maya menyoroti nama baik Trah Bakri yang tercoreng akibat kasus barang haram yang menjerat Nia dan Ardi. Lantas, apa yang membuat Nia dan Ardi tergiur mengonsumsi barang haram? Benarkah untuk kesenangan dan hal itu sudah biasa mereka lakukan di pesta-pesta sosialita? Kalau penyampaian awal, memang di masa pandemi katanya kosong seperti ini, dia menggunakan, apalagi dia suami istri, kemudian juga dengan tekanan kerja yang banyak, itu alasan-alasan klasik. Tapi kami akan terus mendalami apa yang disampaikan Pak Kapolres, benar? Ini belum sampai di situ. Kami akan kejar terus. Ya, mudah-mudahan pemasuknya dapat. Apakah kemungkinan dia juga untuk para artis-artis atau public figure yang lain? Nanti kita tunggu hasilnya seperti apa.
Di saat bersamaan, netizen juga masih getol memperbincangkan konflik Ola Ramlan dengan Nindi Ayunda sahabatnya. Banyak yang kepo pada kelanjutan hubungan Ola dan Nindi pasca beredarnya rekaman suara Nindi yang menjelek-jelekan Ola. Yang teranyar, Ola tampil sebagai bintang tamu di podcast milik Melanie Ricardo. Benarkah Ola sudah tak menganggap Nindi sebagai sahabatnya? Arti persahabatan buat Ola Ramlan, gak usah panjang lebar. Persahabatan buat Ola Ramlan ya harusnya kita bisa sharing apapun itu ya, semuanya dari A sampai Z. Tapi berhubung aku tuh sebenarnya bukan punya geng, tapi punya pertemanan tuh beberapa banyak gitu. Ada pertemanan yang aku bisa cerita semuanya dari A sampai Z, sampai kasarnya tuh aku BU aja tuh bisa cerita. Bisa kasarnya mau pinjem duit aja bisa gitu loh. Ada juga sahabat pertemanan yang deket yang aku mau kelihatan yang baik-baiknya aja, bagus-bagusnya aja. Di permukaannya aja. Di permukaannya. Ada juga, jadi I have so many friends with different character dan perbedaan yang orangnya beda-beda. Plus juga sebenarnya dari dulu tuh aku temennya laki semua. Iya, Mami kan tomboy. Tomboy ya kan? Gitu ya. Tapi sekarang banyak ngegeng sama cewek. Iya, karena jadi artis kayaknya. Mengaku tomboy sejak remaja dan baru berteman dengan sesama sosialita wanita sejak dirinya menjadi artis. Ola tak pernah membayangkan kalau persahabatan di antara selebriti hanya manis di depan kamera dan rawan pengkhianatan. Lantas, apa yang diinginkan Ola saat ditanya soal karakter dalam pertemanan? Lo karakter orangnya kan straightforward. Will you get back with the same cycle? Yes or no? Kalau pertemanan iya, kalau percintaan I don't know. Kepercintaan susah ya? Bisa ya, bisa enggak. Tergantung. Tapi aku bisa di titik lelah, capek itu pasti nanti udah. Kalau udah kayak gitu, udah. Selesai? Selesai. Meski nampak tegar menghadapi pengkhianatan sahabat sendiri, Ola seolah belum move on dari rasa sakit hati. Bahkan, Ola sempat berada pada fase terendah, mengalami krisis kepercayaan terhadap siapapun, termasuk suaminya sendiri. Lantas, bagaimana rumah tangga Ola dengan Aufar Hutapea? Mengapa Ola menangis ketika ditanya seputar kehidupan rumah tangga? Mi, nanya ya Mi, mohon maaf banget. Mami kan ibaratnya kacamata orang di luar adalah you failed on your first marriage. Ya mungkin Mami kan misalnya gagal di pernikahan pertama. Kalau orang menikah lagi di pernikahan kedua, kalaupun udah nggak kuat, dikuat-kuatin nggak sih Mi? Karena you know it's a second marriage. Ada pemikiran seperti itu. Tapi pada akhirnya kan kita selain mungkin mikirin anak-anak, tapi kita juga harus mikirin diri kita sendiri. Karena kalau kita nggak bahagia, gimana aku bisa kerja? Gimana aku bisa, ya people can feel. Aku nggak tahu deh ya. Aku nggak tahu deh ya. Mungkin orang lain sih ngelihatnya gue sih normal-normal aja, tapi orang yang deket sama aku kayak Abah, kayak Mas Iwan almarhum itu, dia dari mata aku dia tahu, dia langsung nyamperin pasti meluk aku gitu. Dia tahu aku lagi luka, dia tahu aku lagi sakit. Dan aku kalau ada problem tuh makanya suka pengen cepet selesai. Iya. Cewek secantik Ola Ramlan gila. Ada air mata loh yang nggak ketahan gitu. Gila, secantik apapun punya hati dong. Exactly, I know. Secantik apapun, sebagus apapun badannya, sekeren apapun dia pasti punya hati. Karena orang di luar pasti ngelihatnya your life seems like perfect life, right? Maybe. Aku nggak tahu, aku tidak merasa perfect, aku tidak merasa sempurna. Aku juga manusia biasa, aku bisa insecure, aku bisa nggak nyaman, aku bisa sedih. Apalagi, ya I miss my father, of course. I miss my father, of course. Aku kangen sosok laki-laki yang papaku, kakakku. Ola ungkap jika dirinya pernah mengalami up and down atau pasang surut dalam hidupnya. Ini yang menjadikan Ola menjadi wanita yang kuat. Namun siapa sangka, di balik kuatnya seorang Ola, ada kalanya ia rapuh dan ingin dimanja. Lantas, benarkah Ola menginginkan suami yang benar-benar mengerti dirinya? Ola, that can make Ola Ramlan feel happy. Gak tau ya, mungkin orang-orang pada bilang, aku tuh kan kelihatannya tough ya. Yep. Kelihatannya It looks like it.
kayaknya aku wanita mandiri yang Iya. nggak butuh, Nggak butuh laki-laki. malah aku kerja kan gitu. Aku sebenarnya aku suka dimanja, dielus gini aja Sayang. itu aku bisa nangis loh. Ya Allah, nggak sangka lu Mami. Diginiin capek sayang gitu. Abah tuh sering banget tuh kan ngomongin Abah, aku nangis lagi. Okay. Karena emang gitu, dia tuh bisa yang kuat ya saya. Padahal Mami nggak cerita tuh. Nggak cerita, maksudnya aku kerja itu kan Abah bangga. Cuman 2 orang tuh yang ngomong bangga sama aku tuh, cuman Mas Iwan Sama Abah. sama Abah. Aku belum pernah orang lain ngomong bangga sama aku. Yuan, emang is it that high? Seorang orang kan high maintenance nih. Enggak, aku cuma mau bahagia aja. Bahagia lahir batin. I don't need, enggak. Sebenarnya kayak barang-barang branded apa segala macam kan itu hanya duniawi sesaat doang. Ya kan? Itu juga maksudnya aku investasikan untuk anak-anak juga. Yeah. Buat mereka, bukan buat aku kok. So you just want to be happy. Cita-cita aku adalah membahagiakan anak-anakku yang anak-anak kandungku plus orang-orang yang di sampingku, even suster, driver, siapapun semuanya menjadi orang yang bermanfaat. Dan kalau bisa aku beliin rumah mereka, aku beliin apa, pokoknya orang-orang yang deket aku bahagia. Karena aku pernah menjadi orang tidak bahagia.